amma ba'du. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Abu Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita semua baru saja mendapatkan ilmu Allah dari guru saya, guru kita semua Profesor Priyatno. Saya banyak belajar dari beliau sejak 2005. Saya belajar tahu tentang NLP, saya tahu belajar tentang bagaimana berkomunikasi. Saya tahu bagaimana cara saya diprogram oleh beliau menjadi percaya diri ketika berbicara, dan ilmu-ilmu beliau terus berkembang sampai hari ini saya amalkan ketika saya menjadi relawan, ketika saya menjadi menolong orang, mengajar, jadi pembicara. Maka saya berdoa kepada Allah pada malam hari ini untuk beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah-tambah Amin. rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya, ditambah-tambah terus Amin. ilmunya untuk Amin. kepentingan kita semua. Amin. Ikut doa Abah untuk Profesor Priyatno, berkah segalanya, Amin. semuanya selamanya. Amin Amin. al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin, yang saya hormati para petugas manakib, ikhwan akhwat, bunda haya, semuanya keluarga besar Manakib Online Internasional, tentunya doa-doa untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur bahwa tadi Profesor mengatakan kita ini sudah mendapat ilmu muda. Muda itu artinya mudah, U-nya utama, D-nya adalah dekat, dan dekat ajarannya. Karena ini adalah ilmu-ilmu wali Allah yang beliau-beliau menyerap ilmu Allah betapa sulitnya, betapa butuh riadoh yang panjang, dan kita mudah dengan talqin. Karena ini menjadikan apa? Karena tasawuf ini yang dikemas oleh guru-guru silsilah menjadi mudah bagi kita. Padahal beliau-beliau bagaimana mendapatkannya ilmu ini. Sehingga terbentuk menjadi akhlak yang baik. Ini kebiasaan-kebiasaan. Maka kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara, sebagaimana Profesor katakan, pentingnya agama. In hadza illa khuluqul awwalin. Sesungguhnya agama ini tiada lain adalah akhlak, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi agama ini adalah yang di dalamnya ada iman, Islam, dan ihsan. Itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh guru-guru kita. Nah, maka kalau kita jauh dari agama, maka berbahaya. Tadi fakta datanya sudah jelas. Di beberapa negara maju, itu berbahaya ketika jauh daripada agama. Karena agama di dalamnya ada iman, ada Islam, dan ihsan. Dan Abah mengajarkan kepada kita tentang ihsan. Kalau di luar sana mungkin orang banyak belajar tentang bagaimana persoalan-persoalan syariat Islam, persoalan-persoalan iman. Tetapi jarang sekali orang membahas tentang ihsan. Dan generasi hari ini menurut beliau adalah generasi yang masih belajar tentang ihsan. Nah, orang belajar tentang ihsan berarti belajar tentang tasawuf. Karena apa? Mendidik akhlak, mendidik hati. Wahada al-ilmu litahdzibi al-qulub. Kata Abah di dalam Fadlul Syuhur, ilmu tasawuf ini berfungsi untuk mendidik hati. Nah, ihsan ini mendidik hati. Mendidik hati orang-orang yang hatinya ya suka tidak suka, kita harus sadari bahwa setiap orang di antara kita tidak luput yang namanya perilaku-perilaku yang tidak baik. Ada aib-aib, ada penyakit-penyakit hati, perilaku yang tercela. Maka di dalam bab ini, Abah membahas dalam Fadlul Syuhur di bulan ini tentang akhlak. Bahwa akhlak itu ada yang mahmudah, ada mazmumah. Akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Akhlak yang baik, allati kana alaiha Rasulullah SAW. Akhlak yang baik adalah akhlak dari Rasulullah SAW. Perilaku Rasulullah SAW. Agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah akhlak yang baik.
Maka Al-Quran mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, kita betul-betul belajar tasawuf ini sangat mudah. Belajar ilmu ihsan ini sangat mudah. Thariqat tasawuf dikemas oleh ahli silsilah menjadi sangat mudah. Maka berbahagialah. Sehingga ulama sufi mengatakan apa? Kata Mbak Awas, "Idza ra'aita man fatahallahu bitasdiki bihadhihi thariqah fabashirhu." Bila kamu melihat orang yang terbuka hatinya untuk membenarkan thariqah, maka berilah kabar gembira. Wa idza ra'aita man fatahallahu bil fahmi fihi faktabithu. Bila kamu melihat orang yang terbuka hatinya untuk memahami thariqah, maka senangkanlah hatinya. Demikian wa idza ra'aita man fatahallahu bin nutqi fihi fa'adzimhu. Barang siapa kamu melihat orang yang terbuka hatinya untuk membicarakan thariqah, maka muliakanlah. Nah, kalau saya mengamati, melihat gitu ya, saya belajar dari beliau Profesor Priyatno ini bukan lulusan pondok pesantren gitu ya. Beliau 15 tahun di Amerika gitu. Tetapi kok berbicara thariqah, kan ini luar biasa gitu. Nah, maka ketika ada orang yang membicarakan thariqah, maka muliakanlah. Ah, ini jelas. Maka Abah sangat sayang kepada Profesor Priyatno. Saya teringat betul ketika datang ke Abah, satu saat datang ke Abah. Abah nanya ke saya, Subhan masih mengamalkan ilmu-ilmu Priyatno, kata Abah. Saya kaget juga Abah nanya begitu. Kata Abah, masih Abah. Kata Abah, teruskan, kembangkan gitu. Maka saya bersyukur gitu ya. Karena apa? Karena Profesor Priyatno ini walaupun lamanya di Amerika, belajarnya adalah ilmu-ilmu ya katakanlah duniawi begitu. Tetapi beliau dengan teknologinya, dengan segala macam pengetahuan dan ilmunya membicarakan ilmu thariqah. Beliau memahami ilmu thariqah dengan caranya, dengan teknologi-teknologinya. Nah, maka muliakanlah. Sebaliknya, kata Abah, wa idza ra'aita muntaqidan alaihi, apabila engkau melihat orang yang mengkritik thariqah. Wah, ini mengkritik ya. Kata Abah, fafirro minhu. Maka larilah kamu. Firoroka minal asad wahjurhu. Maka larilah kamu seperti engkau lari dari singa. Wah, berarti orang-orang yang mengkritik thariqah ini seperti singa lari. Kenapa? Karena berbahaya. Merubah mindset kita, pola pikir kita, akhirnya kita jauh daripada thariqah, dari ihsan, dan itu mencelakakan kita sendiri. Nah, maka disitulah kita lari, asingkanlah dia gitu. Nah, jelas. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, siapapun di antara kita, apapun latar belakang kita, apapun ilmu kita, ketika kita memahami thariqah, ketika kita menceritakan thariqah, ketika kita membicarakan, maka disitulah kemuliaan. Karena thariqah ini adalah ilmu adab, ilmu pendidikan hati. Thariqah ini adalah ilmu ihsan. Ilmu yang bagaimana kita, tadi Profesor Priyatno mengajarkan kepada kita melakukan replacement dengan nama-nama Allah gitu. Diinstal, diprogram. Karena untuk membentuk akhlak itu yang saya pahami ya ada orang dengan cara pengkondisian. Jadi orang tidak paham dikondisikan saja. Sholat awal waktu, sholat berjamaah, nanti lama-lama dia terbiasa. Tapi ada kekurangan, ada kelemahan. Ada orang cerita ke saya, Mas Suban kenapa ya anak saya ketika di pesantren rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, ketika liburan kok jadi nggak rajin, jadi nggak sholat. Ah, berarti itu pengkondisian. Jadi yang pertama ada dikondisikan, ketika dia rajin dikondisikan di tempat yang rajin gitu. Saya ingat betul kalau Profesor Priyato bilang di Amerika itu katanya kalau orang-orang sipil yang tidak semangat bangun pagi maka dimasukkan kepada camp-camp militer katanya. Nah, itu pengkondisian. Tapi yang kedua adalah bagaimana penginstolan, pemrograman gitu. Diprogram kolbunya agar dia menjadi sadar pentingnya sholat 5 waktu, pentingnya sholat awal waktu, pentingnya zikir, pentingnya tasawuf, maka menjadi akhlak yang baik. Artinya akhlak itu bisa dibentuk melalui pengkondisian, menjadi habit, atau ada dengan cara diprogram. Abah mengajarkan kepada kita diprogram. Apa? Diprogram kolbunya, hatinya.
Kalau hatinya diprogram, kolbunya diprogram, maka berubah perilakunya. Ketika kolbunya diprogram dengan la ilaha illallah, ketika hatinya diprogram dengan nama-nama Allah, maka pola pikirnya berubah. Kalau pola pikirnya berubah, maka perilakunya berubah. Artinya akhlaknya berubah. Kalau perilaku akhlaknya berubah, maka hasilnya juga berubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu ikhwan akhwat, pentingnya kita berihsan. Hakikatnya bertasawuf, hakikatnya bertoriko, hakikatnya kita berguru, hakikatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi profesor mengatakan apa? Kalau kita langsung kepada Allah, ya secara visual tidak bisa kelihatan Allah, secara auditori tidak bisa didengar, secara kinestetik tidak bisa disentuh. Maka apa yang kita lakukan? Kita melihat guru gitu. Kita melihat guru secara visual, mendengar guru secara auditori, menjamah guru secara kinestetik, kita cium tangannya. Nah, itulah hakikatnya kita menyembah Allah bersama Allah melalui guru kita gitu. Karena kata beliau, guru kita ini sifatnya fisik yang bisa kita lihat, kita sentuh gitu. Nah, maka bersamalah Allah. Jikalau engkau tidak bisa bersama Allah, kun ma'a man kana Allah fa innahu yusilika Allah. Bersamalah engkau dengan Allah. Jikalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang telah bersama dengan Allah. Orang yang telah bersama dengan Allah akan membersamakan kamu kepada Allah. Alhamdulillah kita semua sedang dan akan terus istiqomah sama-sama, yaitu bersama guru kita pengeras Abah, agar kita selalu bersama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua, khusus untuk pemangku manakib Profesor Priyatos keluarga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.